Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Rodatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada henti-hentinya selalu menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, taufik kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih dalam kondisi iman, Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh, nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ayat demi ayat yang kita kaji bisa menambah pemahaman ilmu agama kita dan bisa menambah ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin ya as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ayat ke-84 ya. Fal yuqatil, maka hendaklah berperang, fi sabilillahi, di jalan Allah, alladzina, yaitu orang-orang yang yashruna, yang menjual al-hayatad dunya, kehidupan dunia, bil akhirati, dengan kehidupan akhirat. Waman, dan barang siapa yang yuqatil, dia berperang, fi sabilillahi, di jalan Allah, fayuqatal, lalu dia terbunuh, au yaghlib, atau dia menang, fasaufa, maka kelak akan nuktihi, kami memberikannya, ajron, pahala, aziman, yang besar. Falyuqatil fi sabilillahi alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah, maka hendaklah berperang orang-orang yang kepingin menjual kepentingan dunia, kehidupan dunia, dengan mengambil kepentingan akhirat. Maksudnya begitu, menjual kehidupan dunia dengan akhirat, itu maksudnya mengalahkan segala kepentingan duniawi, mengambil kepentingan akhirat. Kan begitu kan? Berperang itu adalah meninggalkan kepentingan dunia, mengambil kepentingan akhirat. Karena berperang itu adalah untuk li'ila'illahi kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah, kalimat Allah di muka bumi ini. Maka ayat ini adalah untuk
menyuruh kepada semua kaum muslimin hendaklah berperang, meninggalkan kepentingan-kepentingan dunia demi kepentingan akhirat. Wa may yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Maka barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu dia terbunuh atau dia menang, maka kelak akan kami berikan balasan pahalanya di sisi Allah, balasan pahala yang sangat besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang Islam berperang jihad fisabilillah itu baik kalah atau menang tetap untung. Saya ulang lagi, orang-orang Islam yang berperang di jalan Allah itu baik kalah atau menang tetap untung. Kalau kalah terbunuh maka mati syahid, gitu. Jaminannya pasti surga. Kalau kalah terbunuh, kalaupun toh dia menang, jaminan pahala tetap, dapat keuntungan dunia yaitu mendapat harta rampasan, dan dia masih bisa melanjutkan perjuangan perang-perang berikutnya. Jadi ini untungnya orang yang beriman, baik kalah atau menang tetap menjadi orang yang beruntung. Nah begitu Pak, baik kalah atau menang tetap menjadi orang yang beruntung, asalkan niatnya benar, asalkan niatnya benar. Itu. Kemudian ayat berikutnya, wa malakum, mengapa kalian la tuqatilu, kalian tidak mau berperang fi sabilillah di jalan Allah, wal mustad'afina, dan membela orang-orang yang lemah, membela orang-orang yang lemah, minar rijali, dari kaum laki-laki, wan nisa'i, dan dari kaum wanita, wal wildani, dan anak-anak yang tertahan tidak bisa ikut hijrah karena dihalangi oleh orang-orang kafir. Alladzina, yaitu orang-orang yang yaquluna, mereka berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami, min hadhil qaryati, dari negeri ini, keluarkan kami dari negeri Mekah, adzolimi, yang dolim ahluha, penduduknya, waj'al, dan jadikanlah lana, bagi kami, min ladunka, dari sisimu, waliyan, sebagai pelindung, waj'al lana, dan jadikan bagi kami, min ladunka, dari sisimu, nasiron, adalah zat yang menjadi penolong kami. Nah, ayat ini juga memberikan motivasi kepada orang-orang Islam yang enggan untuk berperang, ya, yang enggan untuk berperang, ya. Jadi ada sebagian orang-orang, baik orang laki-laki maupun orang-orang perempuan maupun anak-anak, yang tidak bisa ikut hijrah ke Madinah karena dihalangi oleh orang-orang kafir. Nah, ini kewajiban kita sebagai saudara muslim, harus membela bagaimana kita bisa mengeluarkan mereka dari cengkeraman atau penindasan orang-orang kafir yang ada di Mekah. Nah, sebagian orang-orang mukmin ketika diajak untuk berperang, ketika mereka sudah sampai di Madinah dan mereka diajak berperang untuk nyerbu kota Mekah kembali, merampas kota Mekah, dan sekaligus untuk menyelamatkan orang-orang yang tertindas di situ, baik laki-laki maupun perempuan maupun anak-anak, mereka enggan. Makanya ayatnya bunyinya, wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah. Mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah? Wal mustad'afina, dan membela, menolong orang-orang yang lemah, yang masih tertinggal di Mekah karena mereka tertahan oleh orang-orang kafir. Karena kita tahu para jamaah sekalian bagaimana beratnya hijrah yang dilakukan oleh Rasul.
Jadi Rasulullah berhijrah itu dua orang secara berkelompok meninggalkan kota Mekah di malam hari karena orang kafir terus mengintai, ya, terus mengintai. Jadi bertiga keluar dulu dari kota Mekah, lalu berempat, lalu berlima, terus begitu Pak. Jadi berangsur-angsur begitu. Dan ini mencari kelengahan orang-orang kafir. Begitu tahu keluar dari kota Mekah, terus tahu oleh orang kafir, langsung dipegang, ditahan, nggak boleh. Ya, setiap orang yang mau mengikuti ajakan Rasul tidak boleh. Ya, makanya apa itu secara berdua, bertiga, berempat, berlima, berkelompok begitu Pak. Hijrah ke kota Madinah itu. Nah, otomatis orang-orang yang lemah di situ, orang-orang yang sudah usianya tua gitu, terus orang-orang wanita kan tidak mungkin kan ikut hijrah. Maka ada juga yang masih tertinggal di situ, apalagi anak-anak tertinggal di situ. Mereka masih ditindas oleh orang-orang kafir. Maka ayat ini memotivasi, membangkitkan semangat orang-orang Islam kembali untuk bagaimana bisa menguasai Mekah dan bisa menyelamatkan orang-orang yang tertindas di situ, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan dan juga anak-anak. Di mana mereka tiap hari itu berdoa, Rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahliha. Ya Allah, keluarkan kami dari negeri yang zalim penduduknya, keluarkan dari Mekah. Bagaimana kami bisa jalan keluar, keluar dari Mekah. Tapi mereka juga tetap berusaha untuk bisa keluar dari mereka dan lolos dari pengawasan orang-orang kafir sehingga mereka sampai di Madinah. Gitu. Ini betapa sulitnya hijrah yang dilakukan oleh Rasul demi untuk apa? Mempertahankan agama Allah. Ya, demi untuk mempertahankan agama Allah. Di mana pada waktu itu puncak daripada rencana orang-orang kafir yang pada waktu itu mengepung rumah Rasulullah. Kan begitu nggih, di sejarah itu mengepung rumah Rasulullah. Di dalam rumah itu ada Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali. Ya, orang-orang kafir sudah merencanakan malam ini kita harus berhasil menangkap Muhammad dan harus berhasil membunuh Muhammad. Kan begitu kan? Maka dikepunglah rumah Rasulullah itu. Sudah disiapkan al-gucuh yang dengan gagah dan pedangnya siap di depan pintu Nabi Muhammad, di depan pintu rumahnya. Kalau Muhammad keluar ke masjid melakukan sholat, langsung tebas lehernya. Sudah siap di situ Pak. Ya, ternyata apa? Allah punya rencana. Betapapun kekuatan orang kafir yang sudah disiapkan mengelilingi rumah Rasulullah, dan betapapun al-gucu yang sudah siap dengan pedangnya di depan pintu rumah Nabi Muhammad, siap menebas lehernya ketika Nabi Muhammad keluar dari rumah, Allah yang Maha Kuasa mendatangkan rasa ngantuk untuk semua orang yang mengelilingi rumah Nabi Muhammad, termasuk al-gucu yang disiapkan untuk siap memenggal lehernya Nabi Muhammad. Digawe ngantuk karo Allah, rasa tidur terlelap di situ. Coba Allah apa kan begitu kan? Allah nggak ada sulit untuk mengalahkan tipu daya oleh orang-orang kafir. Ditidurkan semua oleh Allah sehingga Nabi Muhammad keluar dari rumah itu dengan selamat. Nabi Muhammad keluar dari rumah itu ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Begitu kan? Temani oleh Sayyidina Abu Bakar yang masih ada di rumah situ, yang menggantikan tempat tidurnya Rasulullah, Sayyidina Ali. Ya. Begitu semuanya sudah terbangun satu persatu, menggeledah masuk ke rumah Rasulullah. Mana Rasulullah? Mana Muhammad? Mana Muhammad?
ternyata sudah keluar. Di situ ada Sayyidina Ali. Muhammad sudah tidak ada, sudah keluar. Ya, kalau mau aku sebagai gantinya silakan dibunuh. Begitu Pak Sayyidina Ali. Ya, jadi orang kafir, aku gak butuh awakmu, aku golek Muhammad. Saya sendiri tidak tahu Muhammad kemana, ya, Rasul kita kemana, tidak tahu. Kemudian Nabi Muhammad itu di medan yang terjal seperti itu, pegunungan, kita nggak bisa bayangkan Pak, tanpa ada lampu. Coba Nabi Muhammad meninggalkan kota Mekah tanpa lampu, terus medannya pegunungan seperti itu. Maka Nabi Muhammad singgah dulu untuk menyelamatkan diri dari kejaran orang-orang kafir. Sehingga di mana Pak? Di Gua Thur, kan begitu ya? Di Gua Thur. Kalau kita umroh itu ditunjukkan itu Gua Thur, tapi tidak sempat ke sana, jauh. Melaku rono itu butuh waktu berapa jam. Itu tempat Rasulullah sembunyi ketika dikejar oleh orang-orang kafir. Kalau Gua Hira itu tempat Rasulullah tahanus itu uzlah, menyendiri di situ untuk menerima wahyu yang pertama. Itu namanya Gua Hira. Kita juga hanya diperlihatkan gitu aja, nggak sampai turun. Nah, disitulah itu sedikit tentang hijrah Pak. Jadi kita nggak bisa membayangkan hijrah yang dilakukan oleh Rasul dengan para sahabat. Coba terus kemudian dari Mekah ke Madinah jalan kaki, coba jenengan bisa bayangkan, gak ono lampu, jalan kaki, ya, pegunungan, naik gunung turun jurang, naik gunung turun jurang gitu. Iya kok wis ono dalan aspal. Gak enak Pak, jalan aspal ya baru-baru ini saja dilewati bus sih. Kalau kita dari Madinah ke Mekah gitu, enak nih orang jalan aspal Pak. Belum ada. Ya bebatuan itu, ya, pasir gunung lagi, pasir pegunungan lagi, terus begitu sampai nyampe ke kota Madinah. Itu dalam rangka untuk mempertahankan iman, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung Nabi Muhammad itu dapat memenangkan beberapa kali peperangan dengan orang-orang kafir, sehingga Mekah bisa dikuasai kembali, ya, pada tahun ke-6 atau ke-8 Hijrah itu Mekah dapat direbut kembali, ya, dari orang-orang jahiliyah itu. Nah, para jamaah sekalian, kalau kita mengingat betapa susahnya Rasulullah berjuang berdakwah seperti itu, kita sekarang sebagai umat Muhammad tidak sampai sorohnya seperti itu dalam beragama. Kita sekarang berjuang untuk apa? Ikut memakmurkan masjid. Ya, dulu juga masjid ini diperjuangkan oleh panjenengan semua para donatur sehingga megah seperti ini. Lalu setelah itu apa perjuangan sudah selesai? Tidak. Jangan sampai masjid itu hanya mentereng bangunannya. Perjuangan berikutnya adalah memakmurkan masjid. Kan begitu ya? Perjuangan berikutnya adalah memakmurkan masjid. Bukan lek makmurno lho. Kita tidak seberat Rasulullah dalam berjuang. Gitu. Jenengan melangkahkan kaki dari tempat masing-masing, yus kanan kiri lampu. Gitu. Gak ono repot lah. Saya kira untuk melangkahkan kaki ke masjid itu mosok repot kan. Bagi kita sing dikai sehat kayak gini, mosok terus repot. Saya kira ndak ada repot ya. Ya, ndak ada repot. Ya semuanya bergantung kepada niat lagi. Ya, semuanya bergantung kepada niat. Ya. Jadi itu beratnya para jamaah sekalian hijrah yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Oleh karena itu kita ini tinggal meneruskan perjuangan beliau. Ya, perjuangan beliau kita teruskan.
Nah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk tetap bisa istiqomah menjalankan kebaikan dan amal soleh ini, termasuk ikut memakmurkan masjid ini. Gitu ya. Berikutnya alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, yuqatiluna, mereka berperang fi sabilillah, di jalan Allah, walladzina, dan orang-orang yang kafaru, mereka kafir, yuqatiluna, mereka berperang fi sabilit taghut, di jalan taghut. Jalan taghut itu ya jalan selain Allah. Dia berperang untuk mempertahankan agama berhala mereka. Tauhid itu patung-patung yang mereka buat sendiri, yang mereka sembah, itu namanya tauhid. Jadi kalau orang Islam itu berperang itu adalah fisabilillah, di jalan Allah, untuk apa itu, mempertahankan agama Allah. Tapi kalau orang-orang kafir berperang itu adalah fisabilit tauhid, untuk jalan tauhid, penyembahan selain Allah. Oleh karena itu faqatilu, maka apa itu, perangilah ya aulia asyaiton, ya apa itu, pemimpin-pemimpin setan atau teman-teman setan. Ya siapa teman-teman setan? Ya orang-orang kafir yang menyembah berhala-berhala mereka. Perangilah mereka, ya. Terus inna kaidasyaitoni, sesungguhnya tipu daya setan itu, karena dia adalah dhaifan, lemah. Sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang benar-benar beriman. Itu kan? Bagi orang-orang yang benar-benar beriman. Itu adalah lemah. Di mana setan itu sudah semboyan. Ketika setan atau iblis itu dikutuk oleh Allah, wa kana minal kafirin, karena disuruh sujud kepada Nabi Adam tidak mau, malaikat sujud, kemudian iblis tidak mau. Ditakoni karo Allah, lapo awakmu gak gelem sujud, malaikat gelem sujud. Jarine iblis, gak mau, saya lebih baik daripada Adam. Kan begitu guys? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Panjenengan menciptakan saya dari api dan Adam kau ciptakan dari tanah. Saya lebih baik, ngapain saya sujud? Padahal sing ngongkon sinten? Sing ngongkon adalah Allah yang mempunyai jagat raya ini. Saat itu iblis wa kana minal kafirin. Oh nek ngono awakmu tak cap sa anak putumu menjadi orang-orang yang terkutuk. Nah, itu. Lo iblis dikonokno itu gak kok Gus, apa itu wedi susah gitu kan, malah nantang, malah mboten napa-napa Gusti, jenengan ngecap kula sebagai orang yang terlaknat kafir, tapi tolong diizinkan saya untuk menggoda anak cucu Adam. Akan aku halang-halangi setiap anak Adam mau berbuat baik, akan aku halangi dari arah depannya, dari arah belakangnya, dari samping kanannya, dari samping kirinya, sehingga mereka tidak mampu berbuat kebaikan untuk menjalankan perintah. Begitu, ya. Lalu Allah memberikan, ya sakarmu, tapi kamu tidak akan mampu mengganggu, menghalangi hamba-hambaku yang ikhlas di dalam menjalankan perintahku. Kamu tidak akan mampu. Gitu, itu sudah semboyannya, ya. Lah, kula jenengan kados jenengan iki wau berangkat ke masjid iku sakjane wis dihalang-halangi setan. Ojo budal. Tapi ternyata jenengan sik budal toh. Oh, berarti jenengan hebat mengalahkan tipu daya setan. Makanya di sini itu sesungguhnya tipu daya setan itu dhaifan, lemah bagi orang-orang yang betul-betul beriman. Kan begitu kan? Jenengan terus dihalang-halangi gak ke masjid, sek nang ngene masjid. Salat Isya nang masjid meneh. Engko subuh dihalang-halangi, sek nang masjid meneh. Ya berarti kan lemah. Ya kan gitu kan? Lah setan itu bisa menang manakala orang itu jauh dari Allah. Kan begitu kan? Jauh dari Allah, jauh dari Al-Qur'an, jauh dari majelis-majelis begini ini. Ya setan gampang aja.
untuk menggoda orang-orang seperti itu. Tapi setan akan berat menggoda orang-orang yang betul-betul beriman, menjalankan perintah-perintah Allah. Itu. Alam taro, tidakkah kau perhatikan ilal ladzina, kepada orang-orang yang qila dikatakan lahum kepada mereka, kufu, tahanlah aidiyakum, tangan-tangan kalian, wa aqimu, dan dirikanlah as-sholata, salat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Falamma, maka ketika kutiba, diwajibkan alaihim, atas mereka, al-qitalu, berperang, idza farikun, tiba-tiba segolongan minhum, dari mereka orang-orang yang beriman, yang lemah imannya, yakhshawna, mereka takut annasa, kepada manusia, ka khasyyatillahi, seperti takutnya kepada Allah, au asyadda khasyatan, atau bahkan lebih takut. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, lima katabta, mengapa engkau mewajibkan aku, mengapa engkau wajibkan alaina, atas kami, alqitala, berperang. Laula akhortana, mengapa engkau tidak menunda kami, ila ajalin qarib, dalam waktu yang dekat. Kul, katakanlah, mata dunya, kesenangan dunia itu qalil, sedikit, wal akhiratu, dan akhirat itu khairun, lebih bagus, lebih baik, liman, bagi orang yang ittaqwa, yang dia bertakwa. Wala tudlamuna, dan tidak akan dikurangi, tidak akan didolimi balasan pahala kebaikan itu fatilan, sedikit pun. Ya, ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman yang lemah akalnya. Ya, yang lemah akalnya. Dulu mereka itu ketika masih di Mekah, ketika masih jahiliyah, mereka itu semangat berperang di zaman jahiliyah. Ya. Nah, dan sudah menjadi tradisi di zaman jahiliyah itu penggaweannya perang. Jadi perang itu dibuat untuk mencari nafkah, dan kalau menang dalam peperangan sudah otomatis harta orang-orang yang kalah itu harus diambil oleh orang-orang yang menang itu dan dibagi. Jadi ketika dia kafir jahiliyah itu, dia itu semangat berperang, itu penggaweane, Pak. Itu berperang itu adalah penggaweane. Nah, ketika dia masuk Islam, ketika dia masuk Islam di Mekah sudah masuk Islam beberapa orang, itu dia ingin memerangi orang-orang jahiliyah. Tapi waktu itu belum ada ayat yang turun untuk mewajibkan perang, maka Rasulullah tidak mengizinkan dia perang. Maka di sini ayatnya, kufu, tahanlah aidiyakum, tangan-tangan kamu sekalian. Ya, karena ketika Rasulullah itu di Mekah itu disuruh oleh Allah memaafkan perbuatan orang-orang kafir, berlapang dada. Belum ada perintah perang waktu itu. Nah, beberapa orang yang masuk Islam setelah jahiliyah, dia itu karena di zaman jahiliyah dulu semangat perang, dia itu ingin merangi, dia itu ingin berperang terus. Ayo ya Rasul, kita perangi mereka itu. Jangan, karena kita belum diperintah perang, kan gitu. Maka di situ ayatnya kufu aidiyakum, tahanlah tanganmu. Ya, sebab wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasul itu adalah berdasarkan petunjuk wahyu. Kalau Allah belum menurunkan wahyu perintah perang, ya berarti Rasulullah tidak akan memerangi mereka. Itu. Makanya ketika di Mekah itu Rasulullah bolak-balik direncanakan mau dibunuh, mau ditangkap, itu Rasulullah ya enggak membalas sama sekali. Kan begitu ya? Tidak membalas sama sekali. Ya. Itu ketika di Mekah. Nah, setelah itu karena tidak mungkin Rasulullah itu menyampaikan Islam di Mekah, ada perintah hijrah. Nah, gitu kan? Ada perintah hijrah. Setelah hijrah, maka di Madinah baru ada
ayat yang memerintahkan tentang perang. Ayat perintah tentang perang itu turun. Nah, ketika ayat tentang perang itu turun, tiba-tiba orang-orang yang semangat ketika di Mekah dulu ngajak perang itu melemah gitu loh. Ya, dia itu lemah, gak semangat maneh. Nah, gitu ya. Nah, makanya ayatnya berikutnya ini begini. Falamma kutiba alaihimul qitalu, maka tatkala diwajibkan perang atas mereka, idza fariqun minhum, tiba-tiba segolongan dari mereka, orang-orang munafik dan orang-orang yang beriman, imannya yang masih lemah itu, yakhshawnan nas, mereka takut dengan manusia, ka khosyatillah, seperti takutnya kepada Allah, au asyaddu khosyah, bahkan lebih takut dengan manusia daripada takut dengan Allah. Tiba-tiba melemah. Bahkan mereka berkata begini, wa qalu rabbana lima katabta alainal qital, ya Allah, ya Tuhan kami, mengapa engkau mewajibkan perang atas kami sekarang? Yo, seperti itu. Laula akhortana ila ajalin qarib, lambo engke panjenengan tunda riyen mawon. Ayat tentang perang itu. Seperti itu. Ya, dulu di Mekah ngajak perang, nah, ketika di Madinah ayat perang turun, diajak perang malah enggan berperang. Itulah manusia. Ya, itulah iman manusia. Makanya Rasulullah itu tidak salah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman seseorang itu kadang bertambah, kadang berkurang. Dhisik semangat itu yang perang. Mari untuk Madinah diperintahno perang dadakno dheweke ngomong ditunda mawon Gusti pun sani. Ya besi. Ya. Nah, karena apa? Karena di Madinah dia sudah merasa aman. Gitu loh. Di Madinah dia sudah merasa nyaman. Artinya kehidupannya sudah lebih baik daripada di Mekah dulu. Kan begitu kan? Maka dia sedang menikmati kenikmatan kenyamanan itu. Maka dia enggan berperang. Makanya ayatnya berikutnya, kul mata dunya qalil, sampaikan Muhammad, kenikmatan dunia itu adalah qalil, sedikit. Kalau mereka itu enggan berperang karena mereka sudah merasa nyaman, karena mereka sudah menikmati kenikmatan itu, sampaikan bahwa mata dunya qalil, bahwa kesenangan dunia itu qalil, sedikit. Ya kan begitu kan? Wal akhiratu khairul liman ittaqa, dan akhirat itulah khairun, lebih baik liman ittaqa, bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang kita bisa berpikir, padahal waktu itu seono Nabi Muhammad, ya kan? Masih ada Rasul. Dikai kenikmatan perubahan didik ae, dhewekne wis enggan berperang, wis males, ya kan? Apalagi Arab Saudi sekarang. Mekah, Madinah, negara yang kaya raya dengan sumber minyaknya dan dengan dikunjunginya sekian banyak orang, dan negara Arab itu terkenal negara yang kaya-kaya dengan sumber minyaknya. Makanya kalau sekarang Mekah, Madinah, Mesir dan lain sebagainya, negara-negara Islam di sana diajak berjuang, diajak berjihad, lemah, Pak. Makanya ketika Palestina diserang Israel, tidak ada yang bertindak kan? Karena apa? Mereka sedang menikmati kenikmatan dunia, males susah. Loh, ini pengaruhnya dunia, Pak. Jadi orang itu yang sudah diberikan kekayaan terus terlalu menikmati kekayaan, itu akhirnya diajak berjuang itu gak pati greget, Pak. Iya kan? Nah, makanya analisanya sekarang, lah iya Palestina itu gempur Israel kaya ngono, endi wong Mekah, endi wong Madinah, kok gak bela dulur-dulure Islam sing nggone Palestina, kan begitu kan? Endi Mesir, negara-negara Islam semua, kok tidak ada yang bertindak? Nah, karena ruh jihad mereka sudah menurun. Kenapa menurun? Karena mereka sudah bergelimang dengan harta. Betul? Analisa ini ya terbukti ini. Dulu ndok Mekah ngajak perang, belum ada ayat turun sampai kufu aidiakum. Jangan, tahan dulu.
Begitu ndok Madinah wis menikmati suasana diwajibno perang. Mereka komentarnya, mengapa engkau wajibkan perang sekarang ya Allah, tunda dulu kok. Lu kan itu padahal ono Rasulullah begitu loh. Apalagi sekarang kita sudah berapa abad ditinggal Rasulullah. Melemah Pak Saudara. Ruh jihadnya sudah melemah. Ya, ruh jihadnya sudah melemah. Itu. Padahal andaikan Arab itu mau bersatu dan siap untuk menolong saudara-saudara yang ada di Palestina, Amerika takut Pak, takut. Ya, jadi mereka melemah. Kenapa mereka melemah? Karena hidup mereka sudah mewah. Nah disitulah Pak. Makanya harta itu kalau kita tidak hati-hati, ya bisa menurunkan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis saiki gak ado-ado wis. Nek contoh itu terlalu global wis. Yang dekat-dekat aja dengan kita. Kan begitu kan? Dulu sebelum jadi wakil rakyat, katakan gitulah. Dia ini santri Pak, sobo masjid, sobo musola, ngaji aktif. Barang mari ngono meniti karir di dunia politik, kan begitu kan? Mari ngono terpilih jadi wakil rakyat. Saiki apa ya sik sobo masjid, apa ya sik sobo musola. Iya kan? Kenapa dia sudah enggan ke masjid, enggan ke musola? Duit akeh. Gak terima gaji nih, sabetane Cak. Kan begitu kan? Ya karena uang banyak Pak, pengaruhnya uang banyak kudu nang mulai. Gitu. Masya Allah. Jadi ini loh pengaruhnya dunia tuh Pak, luar biasa. Makanya kalau panjenengan digawe biasa-biasa ngene iki sakjane pangeran niku ngeman awak dhewe Pak. Nek kula jenengan dikek donya sing paling wis gak ngira. Adik melu ngaji kaya ngene iki. Begitu. Jadi Allah itu maha tahu Pak kekuatan iman kita ini seberapa. Kita ini kalau dikei dunya sing akeh mungkin gak kuat tambah kurat karit, imane tambah rusak, agamane tambah rusak. Wis ngene iki wae ayem, sing penting iso mangan sak bendina, iso nyekolahno anak, lha ngoten ta. Iso istiqomah nang masjid melok ngaji wis luar biasa ya Pak. Nah, itu loh pengaruhnya dunia itu seperti itu. Ya Allah. Wala tudzlamuna fatila. Padahal Allah itu harus mengatakan kul mata udunya qalil. Kesenangan dunia itu sedikit. Sampaikan Muhammad. Nggih tak kei kenikmatan ngono kok wis gak gelem perang. Wis ngenyang perintahku lho. Ya kan begitu kan? Dhisik ndok kene Mekah nantang-nantang jak perang. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan akhirat itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ya kan kita kembali kepada yang saya sampaikan kemarin ya. Bandingannya dunia karo akhirat kan apa-apa nih. Allah menciptakan nikmat berapa kemarin? 100 macam kenikmatan gitu. Yang diturunkan ke dunia satu kenikmatan, ya kan? Satu kenikmatan ini dibagi sak donya. Satu kenikmatan dibagi sak donya termasuk makhluk selain manusia. Lah yang 99 mana? Nanti dikontan oleh Allah di akhirat. Maksudnya di surga. Situk banding 99. Aduh, Pak. Makanya bunyinya ayat mata udunya qalil. Kenikmatan dunia itu sedikit. Situk banding 99. Coba diblekno nang gone penghuni surga. Ya Allah. Gak karo-karuan, Pak. Nikmate, nikmat situk awak dhewe wis ngrasakno nikmat kaya ngene. Pemane meneh 99 kenikmatan dikekno penghuni surga kabeh. Lah yo nikmate. Nah, gitu loh. Nah, inilah satu potret apa itu yang dialami oleh para sahabat. Ya.
di mana mereka itu dulu sebelum ayat perintah tentang perang itu dia semangat akan berperang, padahal masih belum ada ayat turun. Maka setelah di Madinah kehidupan mereka berubah, suasana mereka sudah lebih nyaman. Begitu ada ayat perintah perang mereka enggan. Nah, inilah manusia. Itu sekelas sahabat, Pak. Sik ditunggoni Rasul, Pak. Gitu loh. Apa maneh awak dhewe. Gitu loh, Pak. Awak dhewe iki misale kok dikoyok ngono ya paling ya gak kuat berdoa. Nah gitu nggih. Ada yang ditanyakan barangkali mengenai kajian ini? Monggo kalau ada yang ditanyakan. Ya, jadi mudah-mudahan ayat ini bisa memberikan pelajaran ya bagi kita. Terus saya lanjutkan aja ya. Aina ma takunu, di mana saja kalian berada. Tadi dia Dia tadi itu berperang kan takut mati, kan begitu kan? Ya, mereka takut pada manusia berarti takut mati. Terus kalau mati kita sudah tidak bisa merasakan kenikmatan dunia, kan begitu. Maka dijawab, kan Muhammad, kenikmatan dunia itu cuma titik begitu. Ya. Tapi akhirat itu lebih baik, kan gitu. Nah, karena mereka itu takut mati, takut kehilangan kenikmatan dunia, aina ma takunu, di mana saja kalian berada, yudrikum, akan menemui kalian al-mautu, kematian. Nduk dinggon awakmu mesti mati akan menemui kamu. Lek awakmu males berperang kok wedi mati, nduk dinggon pasti mati akan menemui kamu. Walaupun kamu berada fi burujim musayyadah, di dalam benteng yang sangat kuat tertutup rapat. Ini kematian, Pak. Ini awakmu berperang kok wedi mati, dimanapun kamu berada tanpa harus perang, yudrikumul mautu, mati akan menemui kalian. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kamu berada di benteng yang sangat kuat tertutup rapat. Jadi kalau gawene awakmu wedi mati, mungkin loh, nggak ada gunanya kita takut mati. Ya gitu. Wa intusibuhum, dan jika menimpa kepada mereka hasanatun, kebaikan, kemenangan, yaqulu, mereka berkata hadhihi min indillah. Wa intusibuhum, dan jika menimpa kepada mereka, mengenai kepada mereka orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu, hasanatun, suatu keberuntungan, kebaikan, yaqulu, mereka berkata hadhihi, ini min indillahi, dari sisi Allah. Wa intusibuhum, dan jika menimpa kepada mereka sayyi'atun, keburukan, malapetaka, yaqulu, mereka berkata hadhihi, ini min indika, dari sisimu Muhammad. Wong Yahudi ngoten, Pak. Jadi nek dheweke mendapat keberuntungan, hujan itu turun, terus kebun-kebun kurma mereka itu berlimpah ruah panen, mereka mengatakan hadhihi min indillah, oh ini adalah kenikmatan dari Tuhan Allah. Tapi begitu dilanda kekeringan, kebun-kebun kurma mereka itu mati, mereka dengan mudahnya hadhihi min indik, iki gara-gara awakmu mlebu Madinah lho Muhammad. Begitu, Pak. Gara-gara awakmu mlebu Madinah terus kaya ngene. Allah, ngomong Yahudi, Pak. Kul, katakanlah Muhammad, kulun, semuanya itu, baik kebaikan atau keburukan itu min indillahi, dari sisi Allah. Kan begitu, nggih? Famali haula'il qaum, mengapa kaum itu, maksudnya orang-orang Yahudi tadi, la yakaduna yafqahuna haditsa, mereka kok tidak memahami perkataan atau firman-firman yang aku sampaikan. Mengapa?
Ya, jadi Nabi Muhammad itu dielokno seperti itu. Ya. Lanjutnya begini. Ma asobaka min hasanatin, apa-apa yang mengenai kamu berupa kebaikan, keberuntungan, panen melimpah, faminallah, maka itu dari Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin, dan apa-apa yang menimpahmu dari berupa keburukan, kekeringan, gagal panen, famin nafsik, maka itu penyebabnya dari diri kamu sendiri. Wa arsalnaka, dan kami mengutusmu Muhammad linnasi, untuk semua manusia, rasulan, sebagai seorang utusan, wa kafa, dan cukuplah billahi, kepada Allah, syahidan, zat yang menjadi saksi atas kerasulanmu. Jadi semua kebaikan dan keburukan itu dari Allah. Kebaikan, keberuntungan juga dari Allah. Keburukan, kegagalan itu juga dari Allah. Tapi penyebabnya adalah manusia itu sendiri. Jadi begini, Allah menyiapkan rahmat, Allah menyiapkan adab. Turunnya rahmat sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Turunnya adab penyebab dari ulah atau perbuatan mereka yang mereka lakukan. Begitu, Pak. Nah, maka bahasa Al-Quran seperti itu. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita jangan sampai pernah menyalahkan Allah. Gitu ya. Karena sebab turunnya sesuatu itu adalah disebabkan ulah tangan manusia itu sendiri. Gitu ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan dan menurunkan rahmat kepada kita semuanya, ya, dan menghilangkan adab dan musibah yang ada di muka bumi ini, khususnya yang ada di negeri kita ini. Itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.